طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Sedikit kita mengulang. Wa amma haqiqatuha, bahwa sholat itu mempunyai gambaran zahir dan batin. Sedikit kita mengulang dan mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Jadi sholat itu ada gambar zahir, ada gambar batin. Gambar zahir adalah berupa rukun-rukun yang harus dikerjakan. Ada takbiratul ihram, ada sujud, ada ruku. Itu gambaran yang zahir. Ada gambaran yang batin. Perlu diingat, sholat itu ada dua gambaran yang harus ditunaikan. Jadi jika dua gambaran itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan, ya, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan gambar zahirnya dilakukan, gambar zahirnya dikerjakan, ada ruku, ada sujud, takbiratul ihram, ada gambar zahirnya, tapi tidak ada gambar batinnya, sah, berarti tidak di hadapan Allah. Kalau untuk sahnya, dia sah telah menggugurkan sholatnya, tapi tidak ada arti pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih sekarang kita lagi membahas malam ini kajian tentang gambaran batin untuk menyempurnakan sholat kita sehingga berarti dan bermakna dengan ada gambaran batin. Jadi ini penting nih, di malam hari ini kita bahas tentang gambaran batin di dalam sholat. Lantas apa gambaran batin dalam sholat? Fahiyal hudur ma'allah. Hudur itu artinya hadir, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas ya, al-hudur ma'allah. Ya, hudur ma'allah itu artinya menghadirkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hudur ma'allah. Wa ikhlasun niyah, yang kedua mengikhlaskan niat. Udah kita bahas tentang niat, ya. Udah kita bahas tuh tentang niat. Ikhlas dalam berniat semata-mata. Apa sih kalau ikhlas dalam berniat? Tiada lain, ikhlas dalam berniat itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun mencari ridho pujaan manusia, nggak ada. Orang mau puji biasa, orang mau caci nggak menghargai biasa. Jadi ya, disebutkan dalam petuah hikmah, la'ala shawab al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Wasiyatul Mustafa, atau perkataan ulama lainnya, bahwa jika kita menghadapi dan mendapati perlakuan antara pujian dan cacian sama, ya, pujian dan cacian sama, insya Allah berarti kita berada di dalam keikhlasan niatnya. Paham gak nih? Paham ya? Jadi Pak, jadi kalau orang mengerjakan suatu amaliyah,
amal apapun pekerjaannya, dapat penghargaan atau tidak dapat penghargaan, dia tidak peduli. Yang penting mendapatkan penghargaan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Karena yang memberikan pahala ketika amaliyah kita kan Allah, betul ya? Makanya ketika Allah jelaskan cerita tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang di rumahnya, ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia di dalam rumahnya nih, Siti Fatimah, ada makanan secukupnya. Lagi dia mau makan, ketuk pintu nih, suara. Siapa tuh yang datang yang ngetuk pintu? Yatim, anak yatim. Ketuk pintunya, minta bantuan makanan darinya, dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali di rumahnya. Dia lagi mau makan, dikasih deh tuh akhirnya makanan anak yatim. Dan terulang kembali ketika berada, ya, dalam hidangan makanan bersama, akhirnya ada lagi tuh, ya, yang mengetuk pintunya, yatiman wa yut'imuna at-ta'ama 'ala miskin. Pertama miskin, orang miskin datang minta, diberikan. Yatim, anak yatim, diberikan. Terus yang ketiga asiro. Asiro itu tawanan, tawanan perang, ya, tawanan perang, Pak. Namun perlu diingat nih, Pak, ya, dalam ajaran agama, dalam syariat, itu tawanan perang itu dapat haknya, dapat apa? Dapat jaminannya, tidak terusik dan tidak terganggu, apalagi terbunuh. Dalam agama, ya, ketika Rasulullah berperang kan ada tawanan. Kafir Quraisy itu ditawan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah, ya, menghargai tawanan dengan apa? Pak, di dalam tawanan tersebut, coba kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu dia dapat makanan, apa yang dimakan diberikan kepada tawanan. Tidak dibeda-bedakan. Subhanallah. Dan diberikan porsinya, diberikan perhatiannya. Itu tawanan dalam Islam, Pak. Bahkan, ya, Rasul SAW meminta kepada, ya, tawanan yang ada, jika ingin bebas, ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang ia bisa dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari, ilmu-ilmu yang mereka dapati. Jadi kau bisa apa? Jadi kalau kau bisa mengajarkan 10 anak kaum muslimin, kau akan bebas. Jadi betapa Rasul agama, ajaran agama Islam, syariat itu menghargai jiwa manusia, walaupun musuhnya, Pak. Sekarang coba lihat di mana nih ada tawanan. Jangankan tawanan, bagaimana keadaan tawanan musuh diperlakukan secara terhormat, diberikan porsinya, haknya. Itu dalam agama. Jadi datang tuh asir untuk meminta bantuan oleh Sayyidina Ali bin Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirnya dikasih makanannya. Terus akhirnya mereka sekeluarga, ya, harus berpuasa dan harus memberikan apa yang mereka miliki untuk mereka yang membutuhkannya. Padahal mereka butuh. Diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Diabadikan dalam Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Coba Pak dilihat, Pak.
Dalam Al-Quran disebutkan mereka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Ketahuilah sesungguhnya kami memberi makan kalian wahai miskin, yatim dan asir tawanan. Kami memberikan kalian makan itu liwajhillah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian yang ucapan terima kasih dan balasan. Kami tidak mengharapkan dari kalian itu. Yang kami harapkan adalah ridho Tuhan kami dan kami selamat di hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada hamba-hambanya. Jadi Pak, begini saya mau sampaikan begini. Mereka di ajaran agama, di ajaran Al-Quran, cerita yang disampaikan dalam Al-Quran Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, ketika mereka memberikan bantuan, perhatian, kepedulian semata-mata karena Allah. Mereka nggak ngarepin tuh pujian manusia. La nuridu minkum jaza, enggak, kami tidak ingin kepada kalian itu balasan, enggak. Wala syukurat, dimakan syukran, enggak. Kenapa? Karena kami sudah cukup mendapatkan pahala keridhaan dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira nih Pak, nih kita nih ya, di kehidupan kita nih, kita udah berbuat baik sama orang, sama mertua kek, sama mantu kek, sama siapa lagi, sama tetangga kek. Kok pakai kek ya? Berbuat baik deh, pasti nih kita nungguin, ngarepin mana balasannya, mana timpalannya. Udah dikasih jantung minta hati, begitu biasa-biasa aja nggak ada balasannya. Udah dikirimin uli bakar, nggak ada tuh, tampang balikannya kosong. Kan begitu tuh, ada aja. Udah dikasih kan. Tapi Pak, namanya orang dulu ngajarin kita tuh kalau lagi malam takbiran kan tuker-tuker makanan ya. Ya ini orang Betawi nggak sih? Hah? Kan begitu kita tuh malam takbiran. Tapi nggak usah malam takbiran, malam itu Syaban. Ini kita lagi nih. Tuh malam kita buat ketupat, kita bawa tuh ke tetangga, ke mertua kita, ke emak kita. Ntar tuh ada saling tuker tuh nampan yang kita kasih isinya, misalkan isinya apa? Nah isinya apa? Atau gina? Baliknya apa? Rendang. Bisa juga. Tergantung orang gitu tuh. Nah itu kan begini Pak, ya. Itu kita manusia tuh mengharapin ada balasannya, mana balas budinya tuh begitu. Itu manusia. Terus paling minimalnya apa? Ada ucapan terima kasih, makasih ya, syukran. Minimal kita ngarepin tuh kedengar tuh, kita udah ngasih nih. Ada ucapan makasih. Itu kan kita tuh Pak. Ini kita lagi bicarain siapa-siapa, saya lagi bicarain dari saya. Mungkin bapak-bapak mah enggak kali ya. Begitu. Paling minimnya tuh ketika kita berbuat baik, orang ngebalesnya makasih ya tuh. Syukran. Itu kita masih ngarep begitu. Tapi Pak, nih ajaran Al-Quran kalau kita mau tingkatan lebih tinggi lagi nih di dalam dalam penghambaan kepada Allah seperti keluarga Sayyidina Fatimah dan mereka orang-orang soleh itu Pak, saya pernah dijelaskan oleh guru mulia ya ketika saya belajar di kota Tarim Hadramut. Itu mereka kaum solehin di antara mereka ketika berbuat amal perbuatan baik sama orang, udah dia nggak nungguin orang tuh balas atau ngucapin syukur, kasih bahkan dia
Bahkan seperti cerita Sayyidina Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, cicit Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, disebutkan Sayyidina Ali As-Sajjad itu Pak, dia tiap malam kebiasaannya apa? Dia bawa nih Pak, dia bawa beras, tahu beras ya? Gandum, dia bawa di pundaknya nih. Mau kemana? Bawa beras malam-malam, orang pada tidur. Dia bawa ke pintu-pintu kaum muslimin yang ada di kota Madinah yang kesusahan. Dia dapat amanah, dan dia juga ada harta, ya. Itu dia bawa tuh tiap malam di pundaknya itu Pak, gandum. Apa kalau bahasa kita sembako dah begitu, buat tetangga yang apa namanya kekurangan, dibawa tuh tiap malam. Untuk apa? Emang dia nggak ngarepin balasan, apalagi ngarepin ucapan terima kasih, nggak mau. Ya, akhirnya baru ketahuan nih Pak, bahwa yang memberikan Sayyidina Ali, cerita tuh pembantunya, pelayannya cerita, pas sudah meninggal nih Sayyidina Ali As-Sajjad, Sayyidina Ali bin Husain, diceritain, dia nangis ketika Sayyidina Ali bin Husain meninggal. Dilihat pas lagi dimandiin, dilihat di belakangnya ada tanda hitam, pundaknya ya. Ini pundak apa sih? Pundak ya. Nah, jadi pundak ini ada bekas hitam. Terus apa di sininya nih ada tanda apa hitam. Ya, kenapa? Akhirnya ini pelayan nih, ini pembantunya nggak mau cerita. Akhirnya ketika sudah meninggal dia harus cerita. Kenapa? Ditanya, ya karena beliau Sayyidina Ali, ya cucunya Rasulullah SAW, dia tiap malam dia bawa tuh gandum sembako buat tetangganya yang susah, yang kekurangan. Saya udah bilang, wahai imam, saya bantuin deh ngangkat gandumnya. Imam tunjukin aja deh mana tempatnya, ntar saya taruhin, biar saya yang bawa, saya dampingin. Jawabnya apa? Dia jawab apa? Jangan, biar saya yang bawa, sesungguhnya nanti dia mau kiamat yang bawa dosa saya. La ilaha illallah. Itu bagaimana itu Pak? Apa namanya? Apa keikhlasan niat gitu. Jangan bawa ini nih menyebaran, jangan. Yang mau beramalkan saya, nanti dia akhirat amal masing-masing, dosa masing-masing. Saya nggak mau deh. Yang mikul dosa kan saya juga. Udah, biar saya aja. Masya Allah. Terus kalau yang di sini apa nih, ada tanda hitamnya? Karena setiap malamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kulla layla al-faraqa wa mithli hadha kana Zaid al-Abidina. Ya, kenapa? Karena setiap malamnya beliau sholat 1000 rakaat, wa fi kulli rak'atin dam'ah ba'da dam'ah. Setiap rakaatnya itu bercucuran air mata. Masya Allah. 1000 rakaat Pak tiap malam. Tiap malam 1000. Kita aja sholat 10 rakaat masih apa Pak? Ya masih bolong-bolong ya. Iya begitu deh urusan kita tuh. Ini 1000 rakaat. Habib jangan cerita-cerita fiktif. Cerita apa namanya? Apa? Ya gitu. Habib masa iya ada orang sholat 1000 rakaat, mana iya? Pak begini Pak. Ini masalah nih, ini bukan hanya sekedar teori doangan 1000 rakaat. Bapak kerjain aja dulu sholat witir 11 rakaat, Bapak baru tahu tuh. Ini masalah bukan masalah berapa banyak, yang masalah kita ngelakuin perbuatan amal ibadah yang maksimal apa enggak. Kalau kita udah kerjakan, kita baru tahu tuh. Ada orang bilang, wah, masa iya sehari sejus? Ya, bentaran. Kok bisa sehari sejus? Karena dia emang udah biasa baca itu Quran sehari sejus.
Bulan Ramadan datang, lebih giat lagi waktunya. Dia baca sehari bisa 3 juz. Kok bisa 3 juz? Karena itu belum ngerjain seperti dia. Jadi cuma dipikir masa dia sih begitu. Kerjain dulu baru tahu. Pantesan aja. Pantesan emang emang segini mah gampang gitu Pak. Kalau kita udah kerjain. Nah sekarang begini Pak, contohnya sederhana, saya mau kasih gambaran. Dari ini mana nih? Ini kampung apa nih? Daun kayak joglo dah. Ya, Larangan. Ada yang jauh nggak dari rumahnya dari sini, dari Larangan? Ada. Ini Kreo. Kreo ya. Jangan Kreo deh, Korea aja. Pak, begini Pak. Kan kita tahu tuh bahasnya bisa karena biasa. Betul nggak? Bisa karena biasa. Begini. Jauh bener ya ente. Jauh bener ya ente dari Kreo ke Larangan, jauh bener ya ente. Karena dia emang udah biasa begitu, kagak jauh urusannya. Saya punya teman Pak, rumahnya di Bogor, di Bojong. Ya mungkin Bapak sebagian ada yang kerja di dari Larangan, mungkin kerjanya ke Tanjung Priok, pasti ada deh yang di sono-sono jauh-jauh. Jauh bener ente, kok bisa ente jauh begitu? Ente kerjain dulu, baru dia tahu deket juga ya ternyata. Iya, emang gampang ya. Begitu juga urusan ibadah. Masa iya 1000 rakaat, kerjain dulu aja yang ente bisa kerjain berapa rakaat, ente baru tahu tuh. Iya bener ya, nggak banyak ternyata ya. Karena kita cuma nganggap udah berat aja bawaannya, udah berat. Nah jadi itulah ya Pak ya, ikhlasnya. Saya masih ada waktu 15 menit lagi nih. Ya, jadi ikhlasun niat. Ya, keikhlasan nih niat. Pada intinya Pak, ikhlasan niat udah kita minta pahala dari Allah, udah gitu aja udah. Ya, ikhlas. Kalau udah begitu ikhlas deh. Orang mau muji, orang mau caci, biarin aja. Udah aman. Kita berbuat amal ibadah, Allah yang ngasih saya pahala, Allah yang ngasih saya surga, udah itu aja. Enak tuh hidup begitu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah. Lanjut, wal qasdulillah. Nah, diantaranya gambaran batin wal qasdu lillah. Qasdu artinya maksud, sholatnya lillah. Ini semua sama Pak pada intinya. Al-qasdu maksudnya, tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbalu bikunnihi, dan ia hadapkan dengan keseluruhannya, totalitas. Coba dalam ibadah. Jadi dia sholat iqbalu bikunni. Saya pernah ceritakan ya, cerita sama nih, cerita riwayatnya Sayyidina Ali bin Husain yang tadi saya cerita. Ini ada di antara manaqib cerita beliau. Dia lagi sholat. Masih ingat gak ceritanya? Dia lagi sholat, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Masih ingat kan? Nah seperti itu Pak. Dia nggak terasa itu hal seperti. Bahkan kita baca sejarah para sahabat Rasulullah ketika ingin dioperasi nih Pak, busur panah yang terkena anggota tubuhnya, cara operasinya gimana? Cara ngebiusnya dia nih biar nggak terasa. Dia sholat. Dia sholat ini kok bisa begitu, kan darahnya masih ada. Dia dirapiin dulu tuh, dibersihin, bisa nih. Dibersihin darahnya. Nah terus dia dalam keadaan sholat dan tayamum, kan begitu tuh. Ada urusan ilmu fikihnya seperti itu. Ya sholat itu dicabut dicabut panahnya ketika dalam keadaan sholat. Wallahu itu bagaimana khusyuknya tuh Pak ya. Sampai begitu tuh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Sayyidina Ali bin Husain tadi. Ini gambaran mereka. Kalau ini saya jelaskan cerita ini karena
Kalau ditanya Bib, memang ada orang sholat itu ada mereka orang-orang pilihan Allah begitu tuh, sholatnya luar biasa. Makanya Pak, begini, kalau kita belum sampai derajat mereka tuh yang begitu hebatnya sholatnya, makanya sholat berjamaah. Kok bisa sholat berjamaah? Iya, kalau kita sholat, kan kata Nabi begini, kalau kita sholat berjamaah, dilihat nih di depan khusyuk enggak, dilihat nih di sholat yang pertama ada yang khusyuk enggak ada yang khusyuk. Dilihat sholat yang kedua enggak ada yang khusyuk, semuanya enggak ada yang khusyuk. Ngapain aja sih? Semua sholat enggak ada yang khusyuk sholatnya. Terus bagaimana? Akhirnya Allah terima gak? Pahala? Iya, tetap Allah terima karena perkumpulannya, karena sholat jamaahnya. Masih ketolong tuh Pak. Tapi kan begini, masa iya kagak ada yang khusyuk dari sekian banyak orang yang sholat berjamaah di musola? Misalkan di shop pertama dia khusyuk ketika takbiratul ihram. Ketika ruku dia nggak khusyuk. Dilihat lagi dari shop yang kedua, di shop kedua ada yang khusyuk di rukunya. Terus pas lagi sujud dia nggak khusyuk, dilihat lagi. Begitu seterusnya Pak, akhirnya disempurnakan satu dengan lainnya. Jadi khusyuk, ini khusyuk dengan i'tidalnya, ini khusyuk dengan rukunya, ini khusyuk dengan sujudnya, ini khusyuk dengan bacaan iftitahnya. Akhirnya digabungin menjadi sholat yang sempurna penuh dengan khusyuan. Ini makanya fadilah sholat berjamaah. Dipaham dari kira-kira nih? Insya Allah. Wal iqbalu bikunni. Kita baca, kita berhenti seperti apa yang tadi kita baca. Kita lanjut, wal himmata 'ala Allah ta'ala, dan bersemangat, ya, bersemangat semata-mata karena Allah. Balik lagi tuh, wal himmata 'ala Allah. Dia punya ambisi, dia punya semangat, keinginan, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya itu dia punya ambisi nih, punya semangat, ya, karena apa? Karena Allah bakal ngasih dia pahala dengan sholat. Allah bakal ngemudahin urusannya. Begini Pak, siapa yang ingin Allah mudahkan urusannya, maka permudahlah urusan sholatnya. Dalam arti begini, jaga sholatnya. Siapa yang mau Allah jaga urusan kehidupannya, maka jagalah sholatnya. Ini bahasa begitu. Kira-kira kita mau nggak nih Pak? Apa urusan dunia kita, akhirat kita Allah jaga? Mau nggak nih? Mau dong Beb. Siapa bilang ya kagak mau? Urusan dunia Allah jagain. Jagain apa? Jagain dari apa aja? Jagain dari kesulitan, dari keburukan, dari apa lagi? Ya semua Allah jagain tuh. Ya, jagain urusan dunia kita, urusan akhirat Allah jagain. Yang mau begitu kuncinya jagain sholat. Makanya mah pesan orang tua kita mah gampang aja mah. Atuh di ngomong begini orang tua kita nih, kongkong kita ngomong begini, kong lo mau bagaimana urusan mah lo kerjain aja, yang penting lo jangan lupa sholat. Gitu. Bener gak nih? Benar. Bener gak nih? Nah. Begitu. Lo mau ke bagaimana sih, 30 lo mau kemana sih lo sholat? Jangan lupa sholat. Begitu aja. La ilaha illallah. Dan yang terakhir, wal jam'ul qalbi alaih, ya, wal jamu artinya mengumpulkan, al qalbi hati, alaih kepada Allah. Intinya sama, kita kumpulkan pikiran dalam hati itu kepada Allah. Dalam surat wal jam'ul qalbi alaih, ya, kita kumpulkan segala kegundahan, apa pikiran dari apa benak pikiran kita, lubuk hati kita kumpulkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
gambaran batin dalam sholat. Pada intinya Pak begini, intinya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada khusyuknya, ada hudurnya. Kenapa? Kalau itu sudah lengkap kita kerjakan, insya Allah sholat kita bermakna. Biasanya belum bisa semuanya ini, nggak bisa khusyuknya masih baru. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Kan begitu ya? Apalagi kalau ini sekarang ada resepnya kan ini, bilang gini. Lu mau tau nggak resep biar ketemu kunci? Gimana caranya? Nggak kunci aja. Duit apa yang hilang? Paling gampang kalau mau ketemu. Gimana caranya? Sholat. Ente mau inget apa barangnya hilang? Sholat. Allah. Iya tuh. Iya. Tuh kita tuh begitu. Ya. Nah, tapi kita berusaha Pak nih, karena kita proses hidup nih berusaha biar baik. Kalau ini sholat kita belum khusyuk, belum ikhlas, mungkin sholat yang lainnya, mungkin dia khusyuk ikhlas di rakaat pertamanya, mungkin di rakaat keduanya. Begitulah proses. Berusaha Pak, berusaha. Insya Allah Allah bimbing kita sehingga kita pernah sholat satu waktu sholat kita ini. Ya Pak ya. Apalagi Ramadan nih, kesempatan buat kita. Ramadan. Coba Pak, saya mau ngajak semuanya. Coba. Pak, masih jauh kan nih? Oke, diam aja kayaknya nih. Coba sholat kita perjalanan hidup kita udah berapa puluh tahun. Coba kita sholat sekali aja, nih. Kita nggak mikirin apa-apa. Jadiin sholat terakhir kita. Mau gimana tuh Pak? Jajal. Sholat malam nih, 2 rakaat. Udah bersih, Allahu Akbar. Kalau misalkan hilang lagi khusyuknya tuh dibisikin, balikin lagi Pak, dibalikin lagi. Alhamdulillah. Kan biasa setan. Apa pikiran kita nggak apa-apa Pak, itu wajar Pak. Balikin lagi Pak, fokusin lagi, itu begitu tuh. Itu apa cara sholat yang diajarkan untuk khusyuk, diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali seperti itu dalam kitabnya. Sujudnya kita ketika kita ruku nih Pak, ya Allah, di ruku terakhir saya. Ya Allah, ini sujud terakhir saya. Tuh, coba deh Pak, sholat begitu. Insya Allah itu ngelatih kita sholat lainnya. Kalau kita udah coba itu tuh pegangan, ntar sholat yang lainnya akan berusaha hadir khusyuk itu secara tersendiri. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bahagia dunia wa akhirat. Amin ya Allah. Sebelum ditutup ada yang mau tanya? Dari sholat khusyuk, saya menanyakan istilah 15 bahwa orang yang sudah mendatangkan Rasulullah SAW itu dikasih dari dosanya. Dan Allah masih berkafir. Ini pertanyaan tentang masa fatrah. Ini di luar pembahasan beliau bertanya ayat kita bahwa bagaimana nih Beb, satu masa yang belum diutus seorang nabi dan rasul, ya. Nah itu bagaimana mereka apakah mereka kena tuntutannya nanti di yaumul kiamat atau gimana? Itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itu namanya yaumul fatrah. Yaumul fatrah pakai ta apa ya? Bukan fatrah, bukan pakai ta fatrah. Masa tenggang. Tidak ada nabi dan rasul.
Nah itu bagaimana itu mereka yang hidup di masa tenggang itu, tidak ada diutusnya Nabi dan Rasul, ya itu mereka tidak diazab, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya begini Pak, ada yang bertanya, ibu ayah Rasulullah di mana? Ada di mana, kan pernah dibahas nih. Wah, ramai dulu begitu. Ala kulihat. Udah jawabannya simple. Ini udah ijma para ulama kita. Saya mau tanya, Nabi udah diutus belum ketika ibu sama abahnya masih ya? Rasulullah lahir, abahnya Rasulullah belum lahir, abahnya udah meninggal, betul nggak? Betul. Nah, ketika ibunya meninggal, Rasulullah udah diutus belum? Belum. Kan diutusnya umur 40 tahun. Diutus umur 40 tahun, diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Itu yaumul fatrah. Kalau yaumul fatrah itu tidak diazab. Tidak diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu. Nah kalau kita ini sekarang nih, ya emang udah ada nabinya, udah ada peninggalannya, udah ada mukjizat Al-Quran yang abadi sampai akhir zaman. Jadi bagaimana urusan yang ada di pelosok yang ada? Apalagi sekarang zaman teknologi ya, tidak ada kata bodoh ketinggalan informasi. Kalau toh satu tempat nggak ada ulamanya, dia kosong nih Pak, dia nggak ada. Gini, yang dikatakan dia selamat dari tuntutan, misalkan zaman ini misalkan, tapi saya ingin bertanya di mana tempatnya. Misalkan ada satu kampung tempat tidak ada informasi ulama di sana, dan dia untuk sambung, untuk menyambung mendapatkan ilmu ke tempat yang lainnya, tidak ada jalan akses menuju ke sana, maka tempat tersebut dikatakan jahil, bodoh, dia tidak kena tuntutan di yaumul qiyamah. Nanti saya mau tanya di mana tempatnya? Yang paling pelosoknya di Papua, dia tuh di mana? Di mana? Saya udah pernah Pak ke pelosok-pelosok Kalimantan, ternyata ada aja tuh parabola sinyalnya di sana. Ada aja. Dan diakses untuk menuju tempat yang ada ulamanya bisa. Nah berarti dia dikatakan dia orang yang terbebas dari tuntutan nanti di yaumul qiyamah. Apalagi kita Pak, ya Allah, masjid musola ada gurunya, ada ustadznya. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak tahu ilmu sholat? Kenapa nggak tahu ilmu puasa? Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu gimana? Saya nggak tahu ada gurunya. Masa dia nggak tahu? Susah udah ngejawabnya, ngebelanya susah. Entah dikubur susah Pak, susah. Nggak ada alasan udah. Mau gimana lagi? Nonton film India aja nyampe. Itu maafin Pak, mudah-mudahan semua bahagia. Allah ampuni apa yang telah lalu dalam kehidupan kita. Allah berikan kita petunjuk hidayah untuk kita menata dan Allah berikan kepada kita untuk memperbaharui lembaran-lembaran kita yang tersisa dalam hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.